Judi sabung ayam di Kelurahan Cakra Selatan Kota Mataram digerebek tim Resmob Polresta Mataram. Barang bukti tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi kami pertama kali dari Mataram, pemirsa. Judi sabung ayam di Kelurahan Cakra Selatan Kota Mataram digerebek tim Resmob Polresta Mataram. Para pemain judi lari kocar-kacir saat petugas menelurkan tembakan peringatan ke udara. Kerap mendapat laporan terkait judi sabung ayam, tim Resmob Polresta Mataram langsung melakukan penggerebekan. Mengetahui kedatangan petugas, para pelaku lari kocar-kacir menyelamatkan diri sehingga tim gabungan terpaksa melepaskan sejumlah tembakan peringatan ke udara. Alhasil sebanyak 5 orang akhirnya berhasil diamankan. Selain mengamankan para pelaku judi sabung ayam, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti 7 sepeda motor, ayam, sangkar ayam, serta taji yang diduga digunakan para pelaku untuk bermain judi. Kami dapat mengamankan beberapa ayam, sangkar ayam, ada sekitar 7, ada 7 unit kendaraan roda 2 yang memang ditinggalkan oleh pemiliknya, dan ada sekitar 5 orang yang memang kami amankan, kami periksa sebagai saksi untuk saat ini. Karena memang yang mengadakan tempat tersebut sementara ini tidak di tempat. Nanti akan kami undang. Setelah diinterogasi petugas, para pelaku kemudian digelandang ke Mapolresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Barang bukti tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Tujuan pemusnahan ini untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Sumbawa, diantaranya narkotika serta hasil kejahatan lainnya. Pemusnahan barang bukti ini merupakan wujud dari ketentuan pasal 46 KUHP serta merupakan bagian dari fungsi tugas dan kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2024 tentang kejaksaan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Dikabarkan bukti yang dimusnahkan berasal dari periode 1 Desember 2023 hingga 15 April 2024, meliputi berbagai jenis perkara seperti orang dan harta benda, TPUL, Kamtibum, narkotika, dan tipiring. Barang bukti tersebut terdiri dari senjata tajam, pakaian, handphone, narkotika, miras, dan lainnya. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan tujuan meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan oleh oknum serta sebagai upaya transparansi kepada masyarakat luas mengenai pelaksanaan putusan hakim. Hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti yang terbanyak yaitu kasus narkotika. Kita memusnahkan sabu sebanyak 316,42 gram. Senjata tajam ada 11 parang ya, 11 golok. Pakaian itu ada 7 berasal dari 7 perkara. Handphone ada 8 unit. Botol miras ada 7 botol. Ini barang bukti perkara dari bulan Desember 2023 sampai dengan 15 April 2024. Pemusnahan ini juga dihadiri oleh perwakilan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, perwakilan Polres Sumbawa, Komandan Kodim 1607, Kepala BNNP Kabupaten Sumbawa, Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Rubbasan Sumbawa. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan.
Sebanyak 50% ASN Pemprov NTB mulai bekerja pada hari pertama masuk kerja, menyusul diberikannya kelonggaran bekerja dari rumah sesuai arahan dari Presiden. Usai libur cuti bersama Lebaran 2024, 50% ASN Pemprov NTB mulai bekerja di hari pertama masuk kerja. Pemerintah Provinsi NTB tidak melakukan sidak di hari pertama masuk kerja ini lantaran adanya arahan dari Presiden yang memberikan kelonggaran bagi ASN untuk bekerja dari rumah hingga 18 April 2024 untuk mengurai kemacetan arus balik. Namun Pemprov tetap melakukan pengecekan terhadap ASN yang sudah masuk sebagai laporan. Hasilnya lebih dari 50% ASN di lingkup Pemprov telah mulai bekerja. Pantauan langsung Presiden itu melihat arus mudiknya tahun ini luar biasa, Pak. Sehingga untuk menghindari kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas, makanya 2 hari itu, 16 dan 17 April ini, bisa diberikan WFH bagi instansi-instansi pelayanan publik yang sifatnya kebijakan boleh 50% tidak masuk. Tapi rata-rata kalau kita di NTB ini kan dia tidak terlalu tidak sampai 50%. Bahkan 5% pun kurang. Sementara bagi ASN yang belum masuk tanpa keterangan hingga batas kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai ketentuan bagi ASN. Selain itu, bagi ASN yang bekerja di bidang pelayanan, pemerintah memastikan agar tetap bekerja pada hari pertama. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. iMovie spesial Lebaran. Komando Sang Bernyawa. Sang Kiai. Air mata surga. Malaikat kecil. Di balik 98. Di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkeret tumbang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya, itu hak demokrasi memang. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Namaku Grini.
mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pasca Lebaran harga sejumlah bahan pokok melambung. Komoditi yang mengalami kenaikan yakni tomat, bawang putih dan juga cabai. Pasca Lebaran, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Tanah Mira Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat terpantau masih mengalami kenaikan. Komoditi yang mengalami kenaikan yakni tomat, bawang putih, dan cabai rawit. Harga tomat di pasar masih bertengger Rp40.000 per kilo, harga bawang putih Rp50.000 per kilo, cabai rawit Rp60.000 per kilo. Sementara harga bahan pokok lain yang cenderung stabil seperti bawang merah masih di harga Rp30.000 per kilo, cabai merah keriting Rp50.000 per kilo. Bahkan harga telur yang sebelumnya Rp65.000 per terai kini turun menjadi Rp60.000 per terai. Sejumlah pedagang mengaku kenaikan sejumlah bahan pokok sudah terjadi sejak sebelum puasa Ramadan dan sampai saat ini selesai Lebaran harganya masih tinggi. Harga tomat itu berapa sekarang? Sekarang kita jual 40. Oh. Modal dari sana kita jual. Oh, 30. Oh, berarti harganya masih tinggi ya? Kalau yang lain bawang ada? Kalau bawang tetap 50. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Pasca Lebaran, harga bumbu dapur merangkak naik di pasar tradisional Lombok Barat. Kenaikan terjadi pada bawang merah dan juga bawang putih. Pasca Lebaran Idul Fitri, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat terus merangkak naik karena minimnya ketersediaan dari petani. Di pasar tradisional Gerung misalnya, harga sejumlah bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih naik hingga 45% dari harga sebelumnya. Bawang merah yang sebelumnya dijual pedagang seharga Rp30.000 kini naik menjadi Rp55.000 per kilogram, sementara bawang putih naik menjadi Rp38.000 dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram. Selain karena ongkos kirim barang yang semakin mahal, naiknya harga bumbu dapur diakibatkan karena minimnya ketersediaan dari para petani akibat menurunnya hasil panen karena cuaca buruk. Tidak hanya itu, kenaikan harga bumbu dapur juga diakui pedagang akibat tingginya permintaan saat Lebaran Idul Fitri yang tidak sebanding dengan hasil produksi petani. Imbasnya mereka mengaku mengalami sepi pembeli dan menurunnya pendapatan. Tinggi berarti harganya sekarang Bu ya? Ada tapi yang pembeli yang berani beli? Beli kurang. Oh, gitu. Biasanya? Oh, setelah Lebaran ini apa saja Pak? Cuman terong aceh. Terus cabai masih? Cabai turun. Sejumlah warga memprotes harga bumbu dapur yang tidak kunjung stabil. Mereka berharap pemerintah segera menurunkan harga barang di pasaran. Harapannya gimana Bu? Harapannya supaya standar harganya kayak yang kemarin-kemarin itu kan. Supaya lagi susah. Pengeluaran bertambah jadinya Bu ya? Iya. Biasanya berapa sehari? Aja yang mahalin uang kayaknya nggak ada harganya. Para pedagang meminta pemerintah mengatur dan menjaga stok pangan di daerah sekaligus menekan harga bumbu dapur seperti bawang agar tidak lagi mengalami kenaikan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Masyarakat Pulau Lombok tumpah ruah saat perayaan tradisi Lebaran Ketupat dan tradisi ini mampu menyedot wisatawan asing.
Lebaran Topat merupakan tradisi masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri atau tahun ini 17 April 2024, di mana warga mendatangi tempat wisata atau makam leluhur. Makna Lebaran Topat merupakan lebaran kecil setelah umat Islam selesai menjalankan puasa Syawal. Kemudian warga mendatangi tempat wisata seperti pantai atau makam leluhur bersama keluarga dengan membawa bekal ketupat dan lauk pauk untuk dimakan bersama-sama. Tradisi lebaran ketupat ini sebagai ucapan syukur mereka yang telah menyelesaikan ibadah bulan puasa Ramadan dan syukur bisa menyelesaikan puasa Syawal 6 hari setelah lebaran. Lebaran Topat juga biasanya dirayakan oleh masyarakat Lombok, didahului dengan roah atau berdoa di masjid, kemudian ziarah ke makam penyebar agama Islam di Pulau Lombok, dan selanjutnya menyantap topat di pinggir pantai sambil rekreasi. Prosesi Lebaran Topat di Lombok Barat tahun 2024 dilaksanakan Rabu 17 April 2024 dipusatkan di kawasan wisata Tanjung Bias, yaitu pantai yang letaknya sekitar 500 meter dari makam Batu Layar. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lombok Barat Agus Gunawan menegaskan, Lebaran Ketupat ini menjadi momen untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Pulau Lombok. Sebenarnya begini, wisatawan asing ini kita sudah undang ya, para GM ya, Pak Made, cuman satu dan hal ini mungkin ada beberapa lah yang hadir. Salah satu wisatawan asing mengaku senang mengikuti tradisi Lebaran Ketupat. The same thing. So there are many things in there in Lombok after Eid. So yeah, it's really different from my country. Usai acara, warga masyarakat berbondong-bondong merebut gundukan atau gunungan ketupat karena ketupat tersebut diyakini bisa mendatangkan keberkahan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi human error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara. iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Johnny taking on his man for delivering a cross. It loops up a trajectory in the back post. And like Murphy just pushed away to Jackson Irvine. This is Indonesia. Marcelino Ferdinand. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews.
Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Perayaan Lebaran Ketupat di Pulau Lombok diwarnai ziarah makam. Ribuan warga mendatangi makam Luang Balu untuk berziarah makam. Momentum perayaan Lebaran Ketupat atau Lebaran yang dirayakan setelah 7 hari pasca Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah tahun ini oleh warga Lombok, Nusa Tenggara Barat memiliki makna tersendiri untuk melakukan ziarah makam. Salah satu makam yang ramai diziarahi yakni makam Luang Balu atau makam Syekh Gaus Abdul Razak, salah seorang wali atau ulama asal Baghdad, Irak yang menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok. Kalau di dalam sih kita relatif cepet ya biar enggak macet di dalam juga. Biar kebagian ya biar kebagian. Ini perkiraan ada berapa penziarah sampai ribuan? Biasanya sih ribuan lah dia. Setiap Lebaran Topat sini atau gimana? Ya, setiap Lebaran Topat di sana juga di makam. Makam yang lain juga ya? Iya, makam lain. Apa harapannya ziarah ke tempat ini? Ya, semoga ini dah sehat. Ziarah makam bertujuan untuk mengingat kematian dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengenang jasa wali Allah atau ulama yang telah berjasa membawa dan menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid. Makam Luang Balu terletak di Kelurahan Tanjung Karang, Skarbela, Kota Mataram. Ribuan peziarah yang datang ke tempat ini tidak hanya datang dari Pulau Lombok dan sekitarnya, melainkan dari berbagai penjuru daerah yang ada di Nusantara, bahkan peziarah dari luar negeri. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Lombok memiliki beragam kuliner, salah satunya adalah sate kuncung, di mana kuliner ini terbuat dari pisang dan dihidangkan hanya dalam acara hajatan pernikahan. Jika Anda penasaran dengan kuliner sate kuncung, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita akan mencoba kuliner khas dari Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, namanya sate kuncung. Mendengar kata sate pasti akan mengarah kepada makanan berbahan dasar daging sapi atau ayam. Tapi tidak dengan sate yang satu ini, sate kuncung ini terbuat dari buah pisang jenis pisang batu atau pisang biji, sehingga disebut juga dengan sate puntik batu. Pembuatan sate kuncung sangat sederhana, berbahan dasar pisang mentah yang dimasak kemudian diiris tipis-tipis, kemudian dicampur dengan rempah-rempah serta campuran santan, sehingga membuat rasa pisang mentah terasa tidak pahit.
Dalam pembuatannya biasanya sate ini bisa juga dicampur dengan daging sapi atau ayam. Dan olahan pisang yang sudah diiris tadi kemudian ditumbuk bersamaan dengan yang dibuat dari rempah-rempah. Setelah sedikit halus baru kemudian dimasukkan ke dalam daun pisang yang dibuat berbentuk mengkerucut. Kemudian dibakar di atas tungku api selama 15 menit. Sate kuncung yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Bonjeruk itu yaitu sate puntik batu. Dulunya sate puntik batu itu disajikan di kalangan orang bangsawan terutama di Desa Bonjeruk. Dan sate puntik batu itu biasanya disajikan ketika ada acara tertentu seperti begawe. Dan sekarang kita sebagai kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bonjeruk ini ingin mengangkat kembali sate puntik batu tersebut biar bisa dikenal lagi dan tidak dilupakan. Dalam penyajian sate ini ditempatkan di atas dulang bersama nasi putih, sayur kelor, pelecingan ayam rangkat yang diatur sedemikian rupa yang disebut dulang saji. Dalam sejarahnya, sate kuncung merupakan makanan khusus buat para bangsawan pada zaman Kedatuan Jonggat. Biasanya sate kuncung juga ditemukan saat acara-acara tertentu seperti nikahan. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malian Sampi, di mana tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malian Sampi. Sebelum Malian Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malian Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malian Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini juga sudah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malian Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malian Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adesi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.